Bismillahirrahmanirrahim. An-na'u tayurno athaminu kang kaping 8 intuku dalam mertala kesim kinayah. Ayat bil asma'il kinayah ditekesain dalam mertala kaya pada isim kinayah wal adat dan isim adat. Di bagian ke-8 berupa isim kinayah dan adat. Isim kinayah ialah isim yang menunjukkan arti mubham yang mengibaratkan sesuatu yang masih belum jelas. Sedangkan isim adat adalah kata bilangan atau hitungan. Kadzaka ayin kam wa ihda asyara fatansibul asma'a wa hiya nakirah. Kadza utai lafad kadza, ka ayin lafad ka ayin, kam lafad kam wa ihda asyara lan lafad ihda asyara iku fatansibu. Mongko nasobake opo kadza ka ayin kam wa ihda asyara nasobake al asma'a ing pira-pira isim wa hiya halauti asma' iku nakiratun isim nakirah. Jadi ada pendapat kaza, ka'ayin, kam, dan ihda asyarah itu menasabkan pada isim nakirah. Jadi kaza, ka'ayin, dan kam itu adalah dinamakan isim kinayah. Ihda asyarah itu dinamakan isim adat atau hitungan. Dan isim nakirah yang dinasabkan tersebut dinamakan tamyiz. Yakni nomor 8 saka ngawamil lafziyah samaiyah 13 iku rupa isim ngamale nasabake isim nakirah dumunung dadi tamyiz. Dene akeh ana 4, nomor 1 kadza, nomor 2 ka'ayin, nomor 3 kam, nomor 4 wilangan ihda asyarah tumeka tis'ah wa tis'in. Ikilah jadwalnya, yakni yang nomor 8 dari awamil lafziyah samaiyah 13 ya. Yaitu berupa isim yang pengamalannya menasabkan isim nakirah yang berkedudukan menjadi tamyiz. Jumlahnya ada 4, kadza, ka'ayin, kam, dan ihda asyarah atau bilangan 11 sampai 99. Jadi tamyiz di sini adalah dinamakan tamyiz, yaitu isim yang dibaca nasab yang bermanfaat menjelaskan hal-hal yang samar pada suatu kalimat ya. Jadi isim kinayah dan isim adat itu adalah sesuatu yang membutuhkan kejelasan karena merupakan isim yang samar, maka tamyiznya adalah suatu penjelas dari isim kinayah tersebut. Langsung kita ke contoh yang nomor 1 yaitu kadza. Malaktu kadza kadza kitaban. Malaktu miliki sapa ingsun kadza ing sakmene. Kadza yo sakmene apane kitaban, kitabe. Maksudnya kadza adalah isim kinayah, pengamalnya menasabkan pada tamyiz. Kitaban adalah tamyiznya, dinasabkan oleh kadza. Tanda nasabnya adalah fathah, karena kitaban adalah isim mufrad. Kemudian contoh yang kedua yaitu ka'ayin dalam bait syair. Utrudil ya'sa birroja fa ka'ayin aliman humma yusruhu ba'da usrin. Utrud buang sira al ya'sa ing putus asa birroja'i kelawan ngarep-ngarep fa ka'ayin mongko pirang-pirang apane aliman loro panase humma kang den pasti akeh pos yusruhu gampange aliman ba'da usrin dalam sawise angel. Malu syahidnya adalah faka'ayin aliman. Itu ka'ayin adalah amilnya berupa isim kinayah, pengamalannya menasabkan pada tamyiz, dan aliman adalah tamyiznya atau ma'mulnya ka'ayin. Aliman dinasabkan oleh ka'ayin, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi baik kadza dan ka'ayin sama-sama mengamalkan pada tamyiznya, menasabkan pada tamyiznya. Dan untuk ka'ayin di sini
menasubkan pada tamyiznya itu dibilang sedikit ya. Jadi kebanyakan ka'ain itu nanti tamyiznya dijerkan oleh huruf jermin. Cuma yang dinasubkan oleh ka'ain, tamyiznya dinasubkan itu dihukumi qalil atau sedikit. Ya, contohnya yang satu ini dalam bait syair. Jadi ka'ain adalah amilnya, aliman adalah ma'mulnya, dibaca nasab menjadi tamyiznya ka'ain. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kam falsan anfakta, kam ing piro falsan apane falsan fuluse duwite anfakta wis minfaake sapa sira ing fulus ing falsan. Itu ma'lus saidnya adalah kam, merupakan isim kinayah, dan falsan adalah tamyiznya. Kam ini maknanya adalah berapa, jadi kam istifhamiyah. Jadi kam itu ada istifhamiyah, ada khobariyah. Kam yang mempunyai tamyiz yang dibaca nasab ya, itu dinamakan kam istifhamiyah. Kam itu digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu, artinya berapa. Dan kam pada lafaz kam falsan al-fakta, kamnya itu mahalnya nasab, sedangkan dia hanya sendiri itu mabni. Tapi mahalnya di sini mahal nasab karena menjadi maf'ul bih yang didahulukan atau yang dikedepankan. Dan falsan adalah tamyiznya dibaca nasab, itu dinasabkan oleh kam. Jadi ngambilnya adalah kam, makmulnya adalah falsan yang menjadi tamyiz. Kam falsan am fakta. Sedangkan untuk kam khobariyah itu nanti tamyiznya tidak dibaca nasab melainkan dijerkan ya. Dijerkan oleh huruf jermin. Selanjutnya yang isim adat contohnya adalah ra'aitu ahada asyara kawkaba fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Ra'aitu ningali sapa ingsun ahada asyara ing 11 apane kawkaban lintange. Fanfajarat nuli mancur minhu saking Musa apa ithnata asyrata. Rolas apana ainan sumberane. Itu manusianya lafaz ahada asyara dan ithnata asyrata adalah isim adat atau kata bilangan, hitungan ya, yang menasabkan pada tamyiz. Kaukaban adalah tamyiznya ahada asyara, ainan adalah tamyiznya ithnata asyrata. Jadi bilangan 11 ya, ahada asyara 11, ithnata asyrata 12 sampai 99 itu nanti tamyiznya adalah berupa lafaz yang dinasabkan. Berbeda dengan tamyiz dari bilangan di bawah 11 yaitu 3 sampai 10 itu nanti tamyiznya dijarkan ya, majrur ya, bukan dibaca nasab tapi majrur. Begitu pula untuk tamyiz bilangan di atas 100 ke atas itu nanti tamyiznya juga dijarkan, tidak dibaca nasab. Yang dibaca nasab itu khusus untuk bilangan 11 sampai 99. Lafaz ahada asyara isim adad kaukaban tamyiznya dibaca nasab. Begitu pula lafaz isnata asyrata adalah isim adad dan lafaz ainan adalah tamyiznya dibaca nasab. Tanda nasabnya sama fathah karena merupakan isim mufrad. Dan lafaz ra'aitu ahada asyara kawkaba ini adalah merupakan bagian ayat dari surat Yusuf, sedangkan fanfajarat minhu thnata asyrata aina adalah dari surat Al-Baqarah.
Dan ini ayatnya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nah, di situ lafaz ra'aitu 11 kaukaba. Ingatlah ketika Yusuf berkata pada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran surat Yusuf ayat 4. Ahada asyara kaukaba, ahada asyara ism adad, kaukaba adalah tamyiznya. Kemudian yang satu lagi yang fanfajarat minhu thnata asyrata aina adalah dalam surat Al-Baqarah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu thnata asyrata aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan perbuatan kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Nah, maksudnya adalah ithnata asyrata ainan. Ithnata asyrata isim adad, bilangan 12. Itu mempunyai pengamalan menasabkan pada tamyiznya. Ainan adalah tamyiznya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana isma wa ilma kadaka ilhikam wa idha asyara fatansibul asna'a wa yanakira فاغزم بالأوار وإذا دونك عليك هكايا صاحبك وارفع بهيئتك دشتانا فكن حفيظا لك تشرعانا وارفع بك الاسم واغزم بالغبار أسبحنا صار زيتون نظر أمس وأنهض لبك مباري من سلم فاتيها ويتتتي. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'u tayurno athaminu kang kaping 8 intukun dalam mertala kesim kinayah. Ayat bil asma'il kinayah ditegasan dalam mertala kaya pada isim kinayah wal adad lan ism adad. Di bagian ke-8 berupa isim kinayah dan adad. Isim kinayah ialah isim yang menunjukkan arti mubham yang mengibaratkan sesuatu yang masih belum jelas. Sedangkan isim adad adalah kata bilangan atau hitungan. Kadzaka ayin kam wa ihda asyara fatansibul asma'a wa hiya nakirah. Kadza utai lafad kadza, ka ayin lafad ka ayin, kam lafad kam wa ihda asyara lan lafad ihda asyara iku fatansibu. Mongko nasobake apa kadza ka ayin kam wa ihda asyara nasobake al asma'a ing pira-pira isim wa hiya halauti asma' iku nakiratun isim nakirah. Jadi ada pendapat kaza, ka'ayin, kam, dan ihda asyarah itu menasabkan pada isim nakirah. Jadi kaza, ka'ayin, dan kam itu adalah dinamakan isim kinayah. Ihda asyarah itu dinamakan isim adad atau hitungan. Dan isim nakirah yang dinasabkan tersebut dinamakan tamyiz. Yakni nomor 8 saka ngawamil lafziyah samaiyah 13 iku rupa isim ngamale nasabake isim nakirah dumunung dadi tamyiz. Dene akeh ana 4, nomor 1 kadza, nomor 2 ka'ayin, nomor 3 kam, nomor 4 wilangan ihda asyarah tumuku tis'ah wa tis'in. Ikilah jadwalnya, yakni yang nomor 8 dari awamil lafziyah samaiyah 13 ya. Yaitu berupa isim yang pengamalannya menasabkan isim nakirah yang berkedudukan menjadi tamyiz.
Jumlahnya ada 4, kadza, ka'ayin, kam, dan ihda asyarah, atau bilangan 11 sampai 99. Jadi tamyiz di sini adalah dinamakan tamyiz, yaitu isim yang dibaca nasab yang bermanfaat menjelaskan hal-hal yang samar pada suatu kalimat. Ya. Jadi isim kinayah dan isim adad itu adalah sesuatu yang membutuhkan kejelasan karena merupakan isim yang samar. Maka tamyiznya adalah suatu penjelas dari isim kinayah tersebut. Langsung kita ke contoh yang nomor 1, yaitu kadza. Malaktu kadza kadza kitaban. Malaktu miliki sapa ingsun kadza ing sakmene. Kadza yo sakmene apane kitaban, kitabe. Maksudnya kadza adalah isim kinayah. Pengamalnya menasabkan pada tamyiz. Kitaban adalah tamyiznya, dinasabkan oleh kadza. Tanda nasabnya adalah fathah, karena kitaban adalah isim mufrad. Kemudian contoh yang kedua, yaitu ka'ayin dalam bait syair. Utrudil ya'sa birroja fa ka'ayin aliman humma yusruhu ba'da usrin. Utrud buang sira al ya'sa ing putus asa birrojai kelawan ngarep-ngarep fa ka'ayin mongko pirang-pirang apane aliman loro panase. Humma kanden pasti akeh pos yusruhu gampange aliman ba'da usrin dalam sawise angel. Malu syahidnya adalah faka'ayin aliman. Itu ka'ayin adalah amilnya berupa isim kinayah, pengamalannya menasabkan pada tamyiz, dan aliman adalah tamyiznya atau ma'mulnya ka'ayin. Aliman dinasabkan oleh ka'ayin, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi baik kadza dan ka'ayin sama-sama mengamalkan pada tamyiznya, menasabkan pada tamyiznya. Kemudian untuk ka'ayin di sini menasabkan pada tamyiznya itu dibilang sedikit ya. Jadi kebanyakan ka'ayin itu nanti tamyiznya dijerkan oleh huruf jermin. Cuma yang dinasabkan oleh ka'ayin, tamyiz yang dinasabkan itu dihukumi qalil atau sedikit. Ya, contohnya yang satu ini dalam bait syair. Jadi ya, ka'ayin adalah amilnya, aliman adalah ma'mulnya, dibaca nasab menjadi tamyiznya ka'ayin. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu kam. Kam falsan anfakta. Kam ing piro falsan, apane falsan fuluse, duite. Anfakta, wis minfa'ake sapa sira ing fulus, ing falsan. Itu malu saidnya adalah kam. Merupakan isim kinayah. Dan falsan adalah tamyiznya. Kam ini maknanya adalah berapa. Jadi kam istifhamiyah. Jadi kam itu ada istifhamiyah, ada khobariyah. Kam yang mempunyai tamyiz yang dibaca nasab, ya, itu dinamakan kam istifhamiyah. Kam itu digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu, artinya berapa. Dan kam pada lafaz kam falsan al-fakta, kamnya itu mahalnya nasab. Sedangkan dia hanya sendiri itu mabni, tapi mahalnya di sini mahal nasab karena menjadi maf'ul bih yang didahulukan atau yang dikedepankan. Dan falsan adalah tamyiznya dibaca nasab, itu dinasabkan oleh kam. Jadi ngambilnya adalah kam, ma'mulnya adalah falsan yang menjadi tamyiz. Kam falsan am fakta. Sedangkan untuk kam khobariyah itu nanti tamyiznya
tidak dibaca nasab melainkan dijerkan ya. Dijerkan oleh huruf jarmin. Selanjutnya yang isim adat contohnya adalah ra'aitu ahada asyara kawkaba fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Ra'aitu ningali sapa ingsun ahada asyara ing 11 apane kawkaban lintange. Fanfajarat nuli mancur minhu saking Musa apa ithnata asyrata. Rolas apana ainan sumberane. Itu manusianya lafaz ahada asyara dan ithnata asyrata adalah isim adat atau kata bilangan, hitungan ya, yang menasabkan pada tamyiz. Kaukaban adalah tamyiznya ahada asyara, ainan adalah tamyiznya ithnata asyrata. Jadi bilangan 11 ya, ahada asyara 11, ithnata asyrata 12 sampai 99 itu nanti tamyiznya adalah berupa lafaz yang dinasabkan. Berbeda dengan tamyiz dari bilangan di bawah 11 yaitu 3 sampai 10 itu nanti tamyiznya dijarkan ya, majrur ya, bukan dibaca nasab tapi majrur. Begitu pula untuk tamyiz bilangan di atas 100 ke atas itu nanti tamyiznya juga dijarkan, tidak dibaca nasab. Yang dibaca nasab itu khusus untuk bilangan 11 sampai 99. Lafaz ahada asyara isim adat kaukaban tamyiznya dibaca nasab. Begitu pula lafaz isnata asyrata adalah isim adat dan lafaz ainan adalah tamyiznya dibaca nasab. Tanda nasabnya sama fathah karena merupakan isim mufrad. Dan lafaz ra'aitu ahada asyara kawkaba ini adalah merupakan bagian ayat dari surat Yusuf, sedangkan fanfajarat minhu thnata asyrata aina adalah dari surat Al-Baqarah. Dan ini ayatnya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nah, di situ lafaz ra'aitu 11 kaukaba. Ingatlah ketika Yusuf berkata pada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Quran surat Yusuf ayat 4. Ahada asyara kaukaba, ahada asyara isim adad, kaukaba adalah tamyiznya. Kemudian yang satu lagi yang fanfajarat minhu thnata asyrata aina adalah dalam surat Al-Baqarah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu thnata asyrata aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari badannya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan perbuatan kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Nah, maksudnya adalah ithnata asyrata ainan. Ithnata asyrata isim adad bilangan 12 itu mempunyai pengamalan menasabkan pada tamyiznya. Ainan adalah tamyiznya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.